bentuk angka serta satuan. Tanpa satuan, angka pengukuran tidak memiliki arti fisik. Menurut dalam list of instrument, pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran dengan standar tertentu agar hasilnya bisa dikomunikasikan secara ilmiah. Contohnya, panjang meja sama dengan 2 meter, berarti panjang meja 2 kali panjang standar meter. Berikutnya, komponen besaran. Setiap besaran memiliki dua komponen utama. Yang pertama, nilai atau angka, menunjukkan besar kecilnya besaran. Yang kedua, unit atau satuan, acuan atau pembanding yang disepakati secara internasional. Rumus umum, nilai kali satuan. Mead Open Courseware menjelaskan bahwa satuan adalah bagian integral dari pengukuran. Tanpanya, hasil tidak memiliki makna ilmiah. Berikutnya, klasifikasi besaran terdapat 3. Yang pertama, besaran pokok, tidak diturunkan dari besaran lain, contoh panjang, massa, waktu. Kedua, besaran turunan dihasilkan dari kombinasi besaran pokok, contoh kecepatan, gaya, energi. Yang ketiga, berdasarkan arah, saklar tanpa arah dan vektor memiliki arah. Selanjutnya, besaran pokok atau dasar dalam sistem internasional SI. Nomor besaran pokok lambang satuan atau SI. Yang pertama, panjang 1 meter atau M. 2. Massa M kilogram atau kg. 3. Waktu T sekon atau S. 4. Arus listrik 1 ampere atau A. 5. Suhu termodinamika T Kelvin atau K. 6. Jumlah zat N mol atau mol. 7. Intensitas cahaya LV kandela atau CD. Yang selanjutnya yaitu satuan. Satuan adalah pembanding tetap yang digunakan untuk mengukur suatu besaran fisika. Tanpa satuan, hasil pengukuran tidak memiliki arti ilmiah. Satuan berfungsi untuk memastikan hasil pengukuran dapat dikomunikasikan secara universal dan diperbandingkan secara ilmiah. Contoh, panjang meja sama dengan 2 meter. Kata meter merupakan bentuk satuannya. Selanjutnya, terdapat jenis satuan terbagi menjadi 3. Yang pertama, satuan pokok ditetapkan langsung berdasarkan definisi ilmiah, contoh meter dan sekon. 2. Satuan turunan dihasilkan dari kombinasi satuan pokok, contoh Newton. 3. Satuan tak baku tidak diakui secara internasional, contoh jengkal dan hasta. Penggunaan satuan tak baku dapat menimbulkan kesalahan interpretasi dan mengurangi keakuratan data ilmiah. Terdapat 3 peran satuan dalam pengukuran. Yang pertama, menjamin konsistensi antara hasil pengukuran di seluruh dunia. Kedua, memudahkan replikasi eksperimen ilmiah. Ketiga, menjadi dasar kalibrasi alat akurat. Tanpa satuan baku, hasil pengukuran tidak dapat dibandingkan antara laboratorium. Yang selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan satuan. Pengukuran menghasilkan nilai kuantitatif yang dapat dipercaya dan digunakan secara ilmiah. Kemudian ada jenis pengukuran terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengukuran langsung dilakukan dengan alat ukur secara langsung, contohnya mengukur panjang dengan mistar. Dan yang kedua, pengukuran tidak langsung hasil perhitungan dari besaran lain, contoh kecepatan dari jarak dan waktu. Selanjutnya ada gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi tanpa memindahkan materi. Contohnya gelombang air, suara, dan cahaya. Terdapat 4 ciri-ciri gelombang. Yang pertama, amplitudo atau A, tinggi gelombang. 2. Frekuensi F, banyaknya getaran per detik. 3. Panjang gelombang atau A, jarak antar puncak. Yang keempat, cepat rambat atau V, kecepatan perambatan energi.
Terdapat 4 jenis gelombang. Yang pertama transversal, arah getar satu arah lambat, contohnya cahaya. 2. Longitudinal, arah getar atau arah lambat, contohnya suara. 3. Mekanik, butuh medium. 4. Elektromagnetik, tidak butuh medium. Untuk selanjutnya ada gelombang elektromagnetik, gelombang yang terbentuk dari medan listrik dan medan magnet yang bergetar tegak lurus satu sama lain, tidak memerlukan medium. Merambat dengan kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ m/s. Selanjutnya itu ada pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Radiasi adalah pemancaran energi dalam bentuk gelombang atau partikel. Dalam dunia medis, radiasi dimanfaatkan untuk diagnosis, terapi, dan penelitian. Mungkin ada jenis radiasi dalam medis. 1. Radiasi pion memiliki energi tinggi, mampu mengionisasi atom, contohnya sinar X dan gamma. Kedua, radiasi non-pion energi rendah, tidak mengionisasi atom, contohnya gelombang radio. Manfaatan radiasi yang pertama, radiodiagnostik sinar X berfungsi sebagai deteksi tulang, paru, dan gigi. Yang kedua, kedokteran nuklir gamma atau isotop berfungsi sebagai deteksi fungsi organ. Yang ketiga, radioterapi sinar X atau gamma berfungsi membunuh sel kanker. Yang keempat, radiografis digital X-ray berfungsi sebagai diagnosa cepat non-invasif. Selanjutnya ada manfaat dan resiko. Yang pertama, manfaat. Manfaatnya yang pertama, diagnosis cepat dan akurat. Yang kedua, terapi kanker efektif. Yang ketiga, pemantauan fungsi organ tubuh. Resikonya yang pertama, paparan yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Dan yang kedua, resiko kanker jika tanpa proteksi. Kesimpulan untuk materi ini yaitu besaran, satuan, dan pengukuran menjadi dasar dalam memahami fenomena fisika seperti gelombang dan radiasi. Gelombang elektromagnetik membawa energi tanpa medium dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk medis. Pemanfaatan radiasi di dunia medis membantu diagnosis dan terapi penyakit, asalkan digunakan secara aman, terukur, dan sesuai standar keselamatan.